Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas video pembelajaran anatomi yang pertama. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raflana Putri Azhara dengan NIM 51300 25115 dan rekan saya. Saya Revania Nabila Merani dengan NIM 51300 25105. Baik, selanjutnya kita akan mulai presentasi untuk materi yang pertama yaitu mengenai regio femoris. Baik, di sini mengenai regio femoris ventralis. Kompartemen dari ekstremitas inferior terdiri dari regio glutea, lalu regio femoris, genu, fossa poplitea, cruris, lalu adapun pedis. Kompartemen yang pertama yaitu cutaneus, lalu yang kedua fascia, lalu yang ketiga yaitu muscle atau otot, lalu yang terakhir yaitu ossa atau tulang. Yang pertama yaitu regio femoris. Regio femoris terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama regio femoris anterior, lalu yang kedua yaitu regio femoris medial, lalu yang ketiga yaitu regio femoris posterior. Adapun strukturnya terdiri dari cutaneus, lalu fascia, lalu yang ketiga yaitu musculi atau otot, lalu yang terakhir yaitu nervi, vasa, dan limfatir. Lalu selanjutnya yaitu fascia lata yang memiliki ciri yaitu kuat, padat, dan membungkus otot regio femoris. Perlekatannya pada lateral yaitu crista iliaca, pada anterior yaitu ligamen inguinale, lalu pada medial corpus dan ramus inferior osis pubis, ramus inferior osis pubis ischi, lalu tuber ischiadica. Lalu pada posterior pada os sacrum, lalu ligamen scrotuberosum. Lalu pada inferior terletak pada patella, condyle femoris, condyle tibiae, dan capitulum fibulae. Fascia lata mengarah membentuk septa intermuscularis medial. Lalu yang selanjutnya yaitu fascia profundus, terdiri dari tractus iliotibialis, lalu fossa ovalis, yang terdiri dari margo falciformis, dan fascia fibrosa. Lalu adapun struktur dari superficialis terbagi menjadi dua lapisan, dan di antara kedua lapisan ini terdapat vena superficialis dan vena savena magna. Lalu yang kedua yaitu nervi cutanei yang terdiri dari nervus cutanei femoris medialis et intermedius, lalu ramus cutaneus nervus obturatorius, lalu nervus cutaneus femoris lateralis, lalu ramus femoralis et genitalis, nervus genitofemoralis. Lalu yang ketiga yaitu inguinalis superficialis, lalu yang keempat arteri superficialis yang terdiri dari tiga arteri yaitu epigastриca superficialis, lalu arteri pudenda externa, lalu arteri circumflexa ilium superficialis. Lalu pada inguinal superficial terjadi dua traktus yaitu traktus horizontal dan vertikalis. Lalu selanjutnya yaitu regio femoris pada bagian anterior. Regio femoris pada bagian anterior diinervasi oleh semua nervus femoralis kecuali musculus psoas major. Di sini ada pun musculus sartorius, lalu ada musculus iliopsoas yang diinervasi nervus femoralis. Lalu ada pun musculus quadriceps femoris yang terdiri dari 4 yaitu vastus lateralis, lalu kedua vastus medialis, lalu yang ketiga yaitu vastus intermedias, lalu yang keempat yaitu rectus femoris yang terdiri dari femur,
patellar ligament, lalu knee extension yang diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu yang selanjutnya yaitu rego femoris pada bagian medial yang diinervasi oleh semua nervus obturatorius kecuali musculus pectineus dan musculus adductor magnus. Di sini ada pun pada bagian pectineus yang diinervasi femoral dan obturator. Lalu selanjutnya yaitu adductor brevis dan ada pun gracilis. Inervasinya oleh obturator nervus. Lalu yang selanjutnya yaitu adductor longus yang diinervasi oleh nervus obturator. Lalu yang selanjutnya yaitu trigonum femoralis, batasnya yaitu pada superior terletak pada ligamentum inguinalis, pada medial pada musculus adductor longus, lalu yang pada lateral musculus sartorius, pada dasar musculus iliopsoas, et pectineus et adductor longus, lalu pada atap fascia lata et cribrosa. Isi dari trigonum femoralis yaitu van femoralis, inguinal profundus, dan nervus cutaneus femoris lateral. Lalu yang selanjutnya yaitu canalis adductorius, batasnya yaitu pada anterior musculus sartorius, lalu pada medial yaitu musculus adductor longus, pada lateral musculus vastus medial, pada dasar musculus adductor longus et magnus, caudal hiatus tendineus. Isi dari canalis adductorius yaitu vasa femoralis, nervus saphenus, arteri genu descendens, nervus untuk musculus vastus medial. Lalu yang selanjutnya yaitu hiatus adductorius atau tendineus ditembus arteri vena femoralis menjadi vasa poplitea. Selanjutnya yaitu arteri femoralis merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa. Cabangnya yaitu pada superficial terdiri dari 3 yaitu epigastrika superficial, arteri pudenda externa, lalu yang ketiga yaitu arteri circumflexa ilium superficial. Lalu pada cabang profundus terdiri dari 2 yaitu arteri profunda femoris dan juga arteri genu descendens atau suprema. Lalu adapun cabang-cabangnya yang pertama yaitu epigastrika superficial, lalu yang kedua arteri circumflexa ilium superior, lalu yang ketiga yaitu arteri pudenda externa, lalu yang keempat yaitu arteri profunda femoris yang terdiri dari arteri circumflexa femoral lateral dan arteri circumflexa femoral medial. Lalu juga ada arteri genu descendens. Lalu yang selanjutnya yaitu profunda femoris yang memiliki cabang yaitu arteri circumflexa femoralis lateral yang terdiri dari ramus ascendens, transversus descendens, lalu pada arteri circumflexa femoris medial terdiri dari ramus ascendens, acetabularis, dan transversus. Lalu yang terakhir yaitu arteri perforans 1, 2, dan 3. Lalu yang selanjutnya yaitu vena femoralis terdiri dari vena poplitea setelah melewati hiatus adductorius berubah menjadi vena femoralis. Di dalam trigonum terletak posterior kemudian medial dari arteri femoralis. Vena femoralis menerima darah dari vena profunda femoris, vena circumflexa femoris medialis, vena circumflexa femoris lateralis, lalu yang terakhir yaitu vena savena magna. Lalu adapun nervus femoralis yang masuk ke regiofemur ventral lateral dari femoral sheath. Cabang-cabang dari nervus ini yaitu ramus cutaneus femoris anterior, nervus saphenus, ramus musculus untuk musculus iliacus, pectineus sartorius, et quadriceps femoris. Cabangnya yaitu articoxe et genu. Lalu yang selanjutnya yaitu lacuna musculorum, batasnya yaitu pada superior terletak pada ligamen inguinalis. Lalu yang pada medial yaitu arcus iliopectinea, pada inferior yaitu os ilium. Isi dari lacuna musculorum yaitu musculoiliopsoas, lalu nervus femoralis, lalu yang terakhir yaitu nervus cutaneus femoris lateral.
Lalu batas-batasnya yaitu pada anterior terletak pada ligamen inguinal, pada medial terletak pada ligamen lacunare, pada posterior terletak pada musculus pectineus pecten-pubis, pada lateral terletak pada arcus iliopectinea. Isinya yaitu terdiri dari canalis femoralis, lalu yang kedua yaitu vena femoralis, yang ketiga yaitu arteri femoralis, dan yang terakhir yaitu nervus genitofemoralis, ramus femoralis. Lalu yang selanjutnya yaitu canalis femoralis, berukuran sekitar 1,3 cm, batas superior annulus femoralis. Batas annulus femoralis yaitu pada anterior terletak pada ligamen inguinal, lalu pada medial ligamen lacunar, lalu pada posterior yaitu pecten os pubis, pada lateral vena femoral, lalu pada superior septum femoral. Isi dari kanalis ini yaitu jaringan lemak, limfonodus inguinal profundus, pembuluh limfe. Lalu selanjutnya yaitu hernia femoralis. Lalu yang selanjutnya yaitu plexus lumbosakral, memiliki sistem saraf yang terdiri dari CNS, lalu kedua PNS, lalu yang terdiri dari nervus cranialis, nervus spinalis, dan ganglion. Lalu selanjutnya yaitu medspin, yang terdiri dari nervus spinalis, yaitu yang pertama nervus cervicalis, yaitu C1 sampai dengan C8. Lalu yang kedua yaitu nervus thoracalis, terdiri dari T1 sampai T12. Lalu nervus lumbalis, terdiri dari L1 sampai dengan L5. Lalu yang keempat yaitu nervus sacralis, yang terdiri dari S1 sampai dengan S5. Lalu yang terakhir yaitu nervus coccygeus. Lalu nervus spinalis bercabang menjadi dua yaitu ramus dorsalis sebagai sistem sensorik, lalu yang kedua yaitu ramus ventralis sebagai motorik dan sensorik. Lalu adapun plexus lumbosacralis, ramus ventralis, nervus L1 sama dengan S3 bercabang menjadi nervus di ekstremitas inferior, lalu menjadi anyaman gabungan saraf dan juga terdiri atas plexus lumbalis dan plexus sacralis. Lalu selanjutnya yaitu regioglutea, yang terdiri dari crista iliaca, intergluteal cleft, sias, tuber ischiadica, dan juga trochanter mayor. Fascia superficialis pada regioglutea mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan fascia superficial abdomen, perineum, dan regiofemoris. Pada lapisan ini terdapat nervus cluneum superior, nervus cluneum medial, nervus cluneum inferior, rami perinealis nervus cutaneus femoris dorsalis, rami terminalis nervus cutaneus femoris lateralis. Pada fascia profundus yang ada pada glutea bernama fascia glutea, membungkus musculus glutei dan tensor fascia. Di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis, ke profundus menjadi aponeurosis glutea. Di sini musculus glutea pada piriformis terdapat origo, permukaan anterior, tulang sakrum di antara foramina sacrae anterior, fungsinya rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coxae. Lalu adapun quadratus femoris, gemellus inferior, obturator internus, gluteus minimus, gluteus medius, gemellus superior, gluteus maximus. Lalu selanjutnya yaitu persarafan pada regioglutea, terdiri dari beberapa persarafan yaitu nervus gluteus superior, nervus ischiadicus sciaticus, nervus obturatorius internus, nervus musculus quadrati femoris, nervus cutaneus femor posterior, nervus pudendus, nervus gluteus inferior. Lalu adapun foramen ischiadica mayor dibentuk oleh incisura ischiadica mayor
ligamen sacrotuberosum et sacrospinosum, lalu dibagi dua oleh musculus piriformis, foramen suprapiriformis, dan juga foramen infrapiriformis. Lalu foramen suprapiriformis dilewati oleh van gluteus superior. Lalu adapun foramen infrapiriformis dilewati oleh yang pertama yaitu van gluteus inferior, lalu yang kedua nervus ischiadicus, lalu yang ketiga yaitu nervus cutaneus femoris posterior, lalu yang keempat yaitu vasa pudenda interna, dan yang kelima yaitu nervus pudendus. Lalu ada foramen ischiadica minor dibentuk oleh ligamen sacrospinosum et sacrotuberosum. Lalu yang kedua yaitu incisura ischiadica major, incisura ischiadica minor, lalu dilewati oleh vasa pudenda interna dan nervus pudendus. Di sini ada pun aplikasi klinis untuk melakukan penyuntikan pada regio glutea. Tempat khusus untuk injeksi intramuskular adalah regio glutealis. Tempat ini paling aman untuk melakukan injeksi, yaitu pada kuadran superolateral pada setiap sisi regio glutealis. Di sini merupakan cara untuk melakukan injeksi tersebut. Baik, ini saya akan ganti PPT terlebih dahulu. Lalu di sini ada pun ekstremitas inferior. Sama yaitu regio glutea. Di sini masih sama isinya yaitu regio glutea terdiri dari crista iliaca, intergluteal cleft, sias, tuber ischiadica, trochanter major. Lalu di sini fascia superficialis mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan fascia superficialis abdomen, perineum, dan regio femoris. Pada lapisan ini terdapat nervus cluneum superior, nervus cluneum medial, inferior, rami perinealis, nervus cutaneus femoris dorsalis. Lalu regio gluteus, inervasi dari cutaneus sendiri yaitu dari nervus cluneum superior, medius, inferior. Di sini fascia profundus pada regio glutea, yaitu bernama fascia glutea yang membungkus musculus glutei dan tensor fascia. Lalu di sini otot yang terletak pada regio glutea yaitu musculus gluteus, musculus tensor fascia lata, dan otot rotator lateral coxae yang terdiri dari musculus piriformis, musculus gemelli superior, obturator internus, gemelli inferior, dan musculus quadratus femoris. Di sini regio glutea memiliki foramen suprapiriformis yang dilewati van glutea superior dan foramen infrapiriformis yang dilewati van gluteus inferior, nervus sciaticus, nervus cutaneus femoris posterior, vasa pudenda interna, dan nervus pudendus. Aplikasi klinisnya masih sama. Selanjutnya yaitu regio genu. Di sini fascias articularis atau permukaan sendi meliputi kedua condylus femoris dan permukaan yang berhadapan pada aspektus superior kedua condylus tibiae. Sendi genus sendiri terdiri dari persendian di antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh dan juga persendian di antara patella dan femur.
ligamen yang ada pada genus sendiri yaitu ligamentum cruciatum anterius dan juga ligamentum cruciatum posterius. Pada ligamentum cruciatum anterius melekat pada fasies di bagian anterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik ke arah posterior untuk melekat pada fasies di bagian belakang dinding lateral fossa intercondylaris femoris. Pada cruciatum posterius melekat pada aspektus posterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik untuk melekat pada dinding medial fossa intercondylaris femoris. Lalu aplikasi klinis pada genu yaitu seperti contohnya artroskopi, yaitu sebuah kamera kecil yang ditempatkan ke dalam sendi genus melalui aspektus anterolaterales atau anteromedialis sendi genus. Sendi diisi dengan larutan garam dan kamera dimanipulasi mengelilingi sendi genus untuk menilai ligamen cruciata genus, menistri, dan permukaan-permukaan tulang rawan. Apakah adanya kerusakan terlihat, dapat diperbaiki atau dirapikan. Lalu adapun fossa poplitea. Batas-batasnya pada superior yaitu musculus semimembranosus et semitendinosus di medial lateral musculus bicep femoris. Lalu pada batas inferior yaitu musculus plantaris, caput lateral musculus gastrocnemius, scaput medial musculus gastrocnemius di medial. Pada batas atap yaitu fascia poplitea, batas dasar yaitu terdiri dari planum popliteum, ligamentum popliteum obliquum, segmen posterior capsula articularis genu, musculus popliteus, dan fascianya. Isi dari fossa poplitea sendiri yaitu terdapat isi-isi utama. Yang pertama yaitu arteri poplitea, lalu vena poplitea, nervus tibialis, nervus fibularis communis, muara venosa vena parva, nervus cutaneus femoris posterior, poplitea, jar lemak, ramus articularis nervus obturatorius. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Permisi, saya izin bertanya. Baik, silakan. Eh, Apabila terjadi cedera pada regio glutea, dampak klinis apa yang bisa saja terjadi? Terima Baik, terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apabila pada regio glutea terjadi cedera, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan berjalan dan stabilitas panggul. Lalu juga bisa mengakibatkan nyeri pada bokong menjalar ke paha, serta nantinya juga akan timbul kelemahan gerak sendi panggul. Nah, hal-hal ini disebabkan mungkin terdapat struktur-struktur yang kemungkinan terpengaruh pada regio glutea yang mengalami cedera tadi, seperti saraf ischiadicus, saraf gluteus superior, saraf gluteus inferior, dan otot gluteus. Adapun juga pembuluh darah glutea yang mungkin mengalami gangguan apabila terjadi cedera pada regio glutea tadi. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Kak Revalina. Baik, terima kasih pertanyaannya, Revania. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, saya cukupkan. Selanjutnya, materi mengenai regio cruris akan disampaikan oleh Revania. Baik, saya di sini akan menjelaskan regio cruris, pedis, dan juga regio pectoralis. Jadi, yang pertama itu ada ostibia. Ostibia itu terdiri dari condylus lateralis, medialis, tuberositas tibiae, facies medialis, lateralis, margo anterior, interosea, medialis, malleolus medialis, dan seterusnya. Lalu, selain ostibia itu tadi, ada yang os fibula, yang terdiri dari apex capitis fibulae, caput fibulae, facies lateralis, facies medialis, margo anterior, interosea, posterior,
crista medialis, dan seterusnya. Jadi hubungan antara tibia dan fibula, yang pertama itu diarosis, yaitu diperkuat oleh ligamen capituli fibulae anterius dan posterius. Yang kedua ada synartosis, sendi di sebelah distal diperkuat oleh ligamen tibiofibulare anterior dan posterior. Nah, arah semua serabut dari medial atas ke lateral bawah. Fungsinya yaitu mengimbangi gaya pada tulang fibula yang sebagian besar ototnya menimbulkan gaya ke arah distal. Osteologi regiopedis. Jadi di regiopedis itu terdapat osa atau tulang tarsi tampak dorsal yang disusun oleh katana cucu yaitu calcaneus, talus, os navicular pedis, os cuneiformi, medial, intermedium, dan juga lateral, os cuboideum. Lalu selanjutnya ada osa tarsi tampak plantara. Nah, selanjutnya calcaneus. Nah, calcaneus adalah tulang terbesar penyusun osa tarsi dan berartikulasi dengan talus di 3 permukaan artikulasi, yaitu facies articularis talaris anterior, facies articularis talaris media, dan juga facies articularis talaris posterior. Jadi batas os tibia dan fibula itu dibatasi oleh regio cruris lateral, regio cruris anterior, dan juga posterior profundus. Nah, lanjut di sini regio cruris, di mana regio cruris adalah daerah tungkai bawah yang terletak di antara lutut dan pergelangan kaki. Nah, regio cruris sendiri terbagi menjadi 3, yaitu anterior, lateral, dan posterior. Posterior sendiri terbagi menjadi 2 lagi, superficial dan profundus. Yang pertama, regio cruris anterior. Jadi, regio cruris anterior sendiri terdiri dari musculus yang pertama musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus peroneus fibularis tertius. Nah, untuk yang peroneus fibularis ini adalah tidak semua orang mempunyai muskulus tersebut. Lalu, yang anterior sendiri diinervasi oleh nervus fibularis profundus yang mempunyai fungsi otot dominan pelantar, ekstensi atau dorsofleksi, inversio untuk musculus tibialis anterior. Jadi di regio cruris anterior itu terdiri dari arteri tibialis anterior dan juga vena tibialis anterior. Nah, yang kedua ada regio cruris lateral. Yang regio cruris lateral tersendiri itu mempunyai 2 muskulus, yaitu musculus fibularis longus dan juga musculus fibularis brevis, yaitu yang mempunyai fungsi utama untuk inversio plantar yang dibantu dengan musculus extensor digitorum longus. Inervasinya sendiri dari nervus fibularis superficial dan vaskularisasinya dari arteri circumflexa peronea. Yang ketiga ada regio cruris posterior, di mana terdapat superficial, yaitu letaknya lebih ke permukaan. Dan yang kedua adalah profundus, di mana letaknya lebih dalam. Jadi regio cruris posterior itu ada superficial dan profundus. Untuk yang superficial itu terdiri dari musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus plantaris. Sedangkan untuk yang profundus ada musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, dan juga musculus tibialis posterior, dan juga musculus popliteus. Nah, untuk musculus
Di cruris posterior regio cruris posterior tersebut ada muskulus yang sudah saya sebutkan itu tadi, yaitu gastrocnemius, musculus soleus, musculus plantaris, musculus popliteus, musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, dan juga musculus flexor hallucis longus. Untuk inervasinya sendiri itu dari nervus tibialis untuk plantar dan fleksi. Jadi fungsi utamanya itu untuk plantar fleksi, inversio untuk musculus tibialis posterior. Untuk vaskularisasinya sendiri itu dari arteri tibialis posterior, di mana arteri tibialis posterior itu mempunyai cabang. Yang pertama arteri circumflexa peronea, dan juga arteri peronea. Untuk venanya, terdapat vena tibialis posterior yang berjalan bersama arterinya. Yang selanjutnya, anastomosis arteri sekitar articulatio genu yang dilakukan oleh arteri genu superior medial, arteri genu superior lateral, arteri genu inferior medialis, arteri genu inferior lateral, arteri genu descendens, ramus descendens, arteri circumflexa femoris lateralis, arteri resurrens tibialis anterior dan juga posterior. Untuk nervus peroneus communis, yaitu cabang akhir nervus ischiadicus di lateral. Medial biceps femoris, superficial di caput lateral musculus gastrocnemius dan capitulum fibulae. Kemudian mengitari permukaan lateral column fibulae. Cabang-cabang yang sendiri ada nervus peronei superficial et profundus, ramus articularis genu et tibiofibularis, nervus cutaneus surae lateralis, dan ramus communicans peroneus. Untuk nervus tibialis, yaitu cabang akhir nervus ischiadicus di medial, profundus musculus semimembranosus, kemudian berjalan serong, superficial, dan medial vasa poplitea. Untuk cabang-cabangnya nervus tibialis sendiri, ramus musculus gastrocnemius, plantaris, popliteus et soleus, nervus cutsurae medialis, yang bersama ramus communicans peroneus, nervus peroneus communis membentuk nervus suralis. Nah, setelah regio cruris yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya adalah regiopedis, di mana regiopedis itu terdiri dari dua macam, yaitu regio dorsalis pedis dan regio plantaris pedis. Untuk fascia superficial regio dorsalis pedis. Regio dorsalis pedis sendiri terdiri dari dua muskulus, yaitu musculus extensor hallucis brevis dan musculus extensor digitorum brevis. Vaskularisasinya sendiri dari arteri dorsalis pedis yang bercabang menjadi arteri tarsalis medialis et lateralis, arcuata, arteri metatarsal dorsal 1, dan ramus plantaris profundus. Inervasinya sendiri dari nervus peroneus profundus. Selanjutnya, regio plantaris pedis. Jadi, regio plantaris pedis itu terdiri menjadi 4 lapisan. Yang lapisan pertama terdiri dari musculus abductor
digiti minimi, musculus flexor digitorum brevis, musculus abductor hallucis. Untuk lapisan kedua, terdiri dari musculus quadratus plantae, musculus lumbricalis 1 hingga 4, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. Untuk lapisan ketiga sendiri terdiri dari musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digiti minimi brevis, dan juga musculus adductor hallucis. Untuk lapisan keempat terdiri dari musculus interosseus. Di antara lapisan 1 dan 2 berjalan arteri nervus plantaris medial et lateralis. Lalu di antara lapisan 3 dan 4 berjalan arcus plantaris yang dibentuk arteri plantaris lateralis dan ramus plantaris profundus arteri dorsalis pedis. Plantaris pedis sendiri divaskularisasi oleh arteri tibialis posterior dan diinervasi oleh nervus plantaris medialis dan nervus plantaris lateralis. Jadi kelainan yang ada di regioplantaris pedis tersebut ada yang pertama pes equinus, yaitu kelumpuhan otot ekstensor plantar, nervus peroneus profundus, sehingga gaya tarik otot flexor dominan jadi berjalan dengan plantar fleksi atau berjinjit. Yang kedua, pes calcaneus, yaitu lumpuhnya nervus tibialis sehingga gaya ekstensornya dominan. Lalu pes varus, yaitu lumpuhnya nervus peroneus superficialis sehingga gaya inversi dominan. Lalu ada pes equinovarus, yaitu lumpuhnya nervus peroneus communis. Yang terakhir ada pes equinovalgus, yaitu lumpuhnya nervus tibialis. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke PPT selanjutnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regio pectoralis, di mana di ekstremitas superior. Jadi regio ekstremitas superior sendiri itu terbagi menjadi 4 regio dan 1 fossa, yaitu regio torakal, regio brachii, regio anterbrachii, regio manus, dan fossa axillaris. Fossa ekstremitas superior terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama cingulum, yang kedua pars libera. Cingulum terbagi menjadi 2, yaitu os clavicula dan os scapula. Untuk pars libera sendiri terbagi menjadi 4, yaitu os humerus, radius, ulna, dan ossa manus. Ossa manus sendiri ada ossa manus carpalia yang terdiri dari 8 tulang-tulang, ossa metacarpalia 5 tulang-tulang, dan ossa phalanx manus. Untuk cingulum, os scapula, ini view dorsalnya, jadi terdiri dari acromion, angulus superior, incisura scapula, trigonum spina scapula, column scapula, fossa supraspinata, spina scapula, fossa infraspinata, margolateral, medial, superior, dan angulus inferior. Untuk os scapula anterior yang terlihat acromion, angulus acromialis, dan yang lainnya. Untuk yang view lateral sendiri terlihat acromion, tuberculum supraglenoidal, processus coracoideus, fossa supraspinata, infraspinata, cavitas glenoidalis, tuberculum infraglenoidal, argolateralis, angulus inferior, dan facies articularis. Ini selanjutnya ada os clavicula. Yang pertama, extremitas acromialis, extremitas sternalis, facies articularis, acromialis, sternalis,
linea trapezoidea, tuberculum conoideum, dan impressio ligamenti costoclavicularis. Selanjutnya ada Osmerus. Osmerus sendiri ada caput humeri, column anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minus, column chirurgicum, Crista tuberculi minoris, Crista tuberculi majoris. Berdasarkan aksis, yaitu triaksial, berdasarkan tulang yang bersendi simplex. Keistimewaannya ada tendon yang melewati ruang sendi. Selain ligamentum juga diperkuat oleh otot rotator cuff. Yang selanjutnya ada os ulna, yaitu olecranon, incisura thoracolearis, processus coronoideus, incisura radialis, crista supinatoris, tuberositas ulnae, foramen nutriculum, margo posterior, anterior, interosea, facies anterior posterior, caput ulna, circumferentia articularis ulna, processus styloideus, dan juga facies medialis. Untuk os radius sendiri ada fovea articularis caputi radii, circumferentia articularis radii, column radii, tuberositas radii, foramen nutriculum, margo interosea, margo anterior, facies posterior, facies anterior, processus styloideus, incisura ulnaris, sulcus musculus extensorum carpi radialium, artikulasinya dari cubiti atau sendi siku berdasarkan tulang yang bersendi. Diarthrosis, radioulnaris proximalis dan distal. Yang kedua, synarthrosis berupa syndesmosis radioulnaris. Arah serabut miring dari radial atas ke ulna. Lalu selanjutnya, osa carpalia proximal dan distal. Yang proximal, ada os capoideum, os lunatum, triguetrum, pisiformi. Yang distal ada os trapezium, os trapezoideum, capitatum, hamatum. Radiocarpea terdiri dari sendi antara lengan bawah hingga pergelangan tangan, merupakan ellipsoidea, transversal, dan sagittal. Yang kedua ada regiotorakal. Regiotoracalis ventralis terdiri dari muskuli pada thoracalis ventralis, fasa di regiotoracalis ventralis, trigonum deltoideo pectoralis, nervus di regiotoracalis ventralis. Jadi regiotoracalis anterior ada musculus pectoralis mayor, musculus pectoralis minor, musculus subclavius, dan musculus serratus anterior. Musculus pada thoracalis ventralis. Ada musculus pectoralis mayor yang berorigo di paries clavicularis, sternocleidomastoid
costalis et abdominalis, di insersio crista tuberculi major humeri, di inervasi nervus pectoralis lateral et medial, yang berfungsi untuk fleksi, adduksi, dan rotasi media, articulatio humeri. Yang kedua ada musculus pectoralis minor, yaitu berorigo di coste 3 hingga 5, yang berinsersio di processus coronoideus scapula, diinervasi oleh nervus pectoralis lateral et medial, yang berfungsi untuk abduksi dan rotasi inferior scapula. Dan selanjutnya ada musculus subclavius yang berorigo di costa 1 dan cartilago costalis 1, berinsersio di sulcus musculus subclavii clavicula, berinervasi di diinervasi oleh nervus subclavius dan berfungsi untuk menarik clavicula ke medial. Lalu selanjutnya ada musculus serratus anterior yang berorigo di coste 1 hingga 8, berinsersio di angulus superior, margo medialis et angulus inferior scapula, diinervasi oleh nervus thoracalis longus yang berfungsi untuk rotasi scapula. Regiotorakal berdasarkan origo dan insersio. Untuk otot cingulum ekstremitas itu ada musculus deltoideus yang berorigo di cingulum dan insersionya di humerus. Lalu otot trunco ekstremitas yaitu musculus pectoralis mayor yang berorigo di truncus dan insersio humerus. Otot trunco singular, musculus pectoralis minor et subclavius yang berorigo di truncus di insersio cingulum. Lapisan-lapisan regio thoracalis ventralis, yang pertama ada kulit, lalu yang kedua fascia superficialis yang berisi jaringan lemak, vasa superficialis yaitu vena cephalica, nervus superficialis yaitu nervus supraclavicularis. Lalu lapisan ketiga ada fascia profundus, ada arteri fascia pectoralis, fascia clavipectoralis. Yang keempat, lapisan keempat ada musculi regio thoracalis ventralis. Yang kelima ada dinding toraks. Glandula mamae berada di dalam fascia superficial antara costa 2 hingga 6 dan antara tepi lateral sternum ke linea axillaris media. Papilla mamae setinggi ICS 4. Struktur glandula mamae ini terdiri dari storma atau jaringan ikat dan lemak. Yang kedua parenchym atau kelenjar mamae tersusun dari 5-20 lobi yang masing-masing mempunyai ductus lactiferus yang bermuara pada papilla mamae. Dekat papilla mama saluran melebar membentuk sinus lactiferus. Difiksasi oleh ligamen suspensoриум yang berjalan dari kulit ke fascia profundus. Untuk musculus regio-thoracalis dorsalis terbagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsiknya sendiri ada musculus trapezius dan musculus latissimus dorsi. Untuk yang profundus, ekstrinsik profundus ada musculus dorsalis scapula dan rhomboidea mayor et minor. Untuk intrinsik ada musculus supraspinata, musculus infraspinata, musculus teres mayor et minor, musculus deltoideus, dan musculus subscapularis. Untuk regio-thoracal posterior sendiri ada terbagi menjadi dua, superficial dan profundus. Yaitu
Untuk superficial ada musculus trapezius, musculus latissimus dorsi. Untuk profundus ada musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, dan juga musculus rhomboideus major. Musculus supraspinatus, nervus suprascapula. Untuk musculus infraspinatus diinversi oleh nervus suprascapula. Untuk musculus teres minor, nervus axillaris. Untuk musculus subscapula, nervus subscapula. Untuk musculus teres major, subscapula. Dan untuk musculus deltoideus, nervus axillaris. Musculus di regio thoracalis dorsalis. Yang pertama ada musculus trapezius yang berorigo di ligamen nuchae, prosesi, spinosi, vertebrae cervical 7 hingga thoracal 12 dan ligamentum supraspinosum. Insersio di tepi posterior bagian lateral clavicula, medial acromion, dan tepi posterior spina scapula. Dinervasi oleh nervus accessorius. Fungsinya sendiri untuk rotatio dan adductio scapula. Untuk musculus deltoideus berorigo di anterior dan superior lateral clavicula, lateral superior acromion, serta inferior spina scapula. Di insersio tuberositas deltoidea humeri, diinersasi oleh nervus axillaris, berfungsi untuk adusio articulatio humeri. Yang ketiga ada musculus levator scapula, yaitu berorigo di tuberculi posterior, prosesi transversi vertebra cervical 1 hingga 4. Insersio musculus levator scapula di margo medialis scapula. Diinervasi oleh cabang nervus cervical 3 hingga 4 dan nervus dorsalis scapula. Fungsinya elevatio dan rotatio scapula. Untuk yang keempat ada musculus rhomboideus minor yang berorigo di prosesi spinosis vertebrae cervical, di insersio margo medialis scapula, dan diinersasi oleh nervus dorsalis scapula. Fungsinya sendiri ada retasio dan fixatio scapula. Untuk selanjutnya ada musculus rhomboideus major, berorigo di prosesi spinosi et ligamentum supraspinosi vertebrae thoracalis 2 hingga 5. Insersionya di margo medialis scapulae inferior, diinervasi oleh nervus dorsalis scapula dan berfungsi untuk retasio dan fixatio scapula. Lalu selanjutnya ada musculus latissimus dorsi, berorigo di prosesi spinosi vertebrae thoracal. Lalu insersio di tepi medial sulcus intertubercularis humeri, diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis yang berfungsi untuk ekstensio, adusio, dan rotatio medial articulatio humeri. Lalu selanjutnya ada musculus supraspinatus, berorigo di fossa supraspinata, insersio di tuberculum najus humeri, dan diinervasi oleh nervus suprascapularis, berfungsi untuk abdusio articulatio humeri. Lalu selanjutnya ada musculus infraspinatus yang berorigo di medial fossa infraspinatus dan inferior spina scapulae. Insersio tendon pada scapula articularis humeri. Inervasinya sendiri dari nervus suprascapularis yang berfungsi untuk rotasi medial articulatio humeri. Dan selanjutnya ada musculus teres major, berorigo di facies dorsalis scapula, insersio labium medial sulcus
articularis humeri, diinervasi oleh nervus subscapularis, berfungsi untuk adductio articulatio humeri. Musculus teres minor, berorigo di lateral fossa infraspinata, di insersio tendon pada capsula articularis humeri, dinervas oleh nervus axillaris, dan berfungsi untuk rotatio lateralis articulatio humeri. Lalu ada musculus subscapularis yang berorigo di fossa subscapularis, tendon pada scapula articularis humeri, serta tuberculum minus humeri. Diinervasi oleh nervus subscapularis, berfungsi untuk rotatio medial articulatio humeri. Lalu ada rotator cuff yang terdiri dari musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang berfungsi untuk mempertahankan kaput humeri tetap di tempatnya dan mencegah tertarik oleh musculus deltoideus menuju acromion. Aspek klinisnya ada glenohumeral dislocation dan clavicula fractures. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Baik, baik. Jadi untuk regio cruris sendiri, yaitu tungkai bawah, itu membantu menopang berat badan dan mendorong tubuh saat melangkah. Untuk regio pedi sendiri, yaitu kaki yang berfungsi sebagai tumpuan dan penjaga keseimbangan saat berdiri maupun berjalan. Lalu yang terakhir, pectoralis, yaitu dada, itu berperan dalam pernapasan dengan membantu pergerakan dinding dada serta mendukung gerakan lengan saat aktivitas. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang regio brachii, regio antebrachii, dan regio manus. Pertama-tama regio brachii terlebih dahulu. Ada fascia superficialis superficialis regio brachii, ada 4 nervus, yaitu nervus cutaneus brachii medialis atau cabang fasciculus medialis. Kedua, nervus intercostabrochial atau gabungan nervus intercostalis. Dua, dan nervus brachii med, dan nervus cutaneus brachii lateralis superior atau cabang dari nervus axillaris. Terakhir, nervus cutaneus brachii lateralis inferior atau cabang dari nervus radialis. Untuk venanya, vena cavalica bermuara ke vena axillaris, vena basilica bermuara ke vena brachialis, dan vena mediana subiti merupakan vena yang menghubungkan vena cavalica dan vena basilica atau injeksi IF. Next. Pembagian regio brachii dibagi menjadi dua, yaitu regio brachii ventralis dan regio brachii dorsalis. Next. Regio brachii ventralis ada 3 muskulus. Yang pertama muskulus picca brachii, origo di scapula. Ada dua caput, yaitu caput longum, yaitu lateral berorigo di tuberositas supraglenoidalis, fungsinya untuk fleksi artikulasi humeri et jubiti, dan cabut brevis atau medial berorigo di processus coracoideus, fungsinya untuk supinasi artikulasi radiolaris. Kedua, musculus coracobrachialis berorigo di processus coracoideus, fungsinya untuk fleksi dan aduksi artikulasio humeri. Ketiga, musculus brachialis berorigo di 2 atau 3 distal facies anteromedial et anterolateral,
fungsinya untuk fleksi articulability. Semua inervasi nervus musculaneus atau menembus ke musculus coracobrachialis. Next. Untuk regio brachii dorsalis ada satu nervus yaitu musculus triceps brachii, ada tiga cabut yaitu cabut longum medial beroligo di tuberositas infracneoidalis, fungsinya untuk ekstensi dan abduksi articularis humeri. Kedua cabut lateral berorigo di facies posterior humeri, fungsi untuk ekstensi pada arterocujubiti. Cabut medial profundus berorigo di facies posterior humeri, fungsi untuk ekstensi pada articular jubiti. Inervasi nervus radialis antara cabut lateral et medial. Next. Trigonum deltoideo pectoral, batas-batas medial musculus pectoralis mayor, lateral musculus deltoideus, superior os clavicula, atap fascia pectoral, dasar fascia clavipectoral. Isinya vena cephalica, nervus pectoralis lateralis, arteri thoracoacranial deltoideus. Next. Trigonum deltoideo pectoral. Next. Triangula of articulation, batas lateral margo medial scapula, medial tepi lateral musculus trapezius, inferior tepi superior musculus latissimus dorsi, dasar musculus rhomboideus mayor. Kegunaannya sebagai tempat melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas yang lebih jernih, karena tidak banyak struktur otot dan tulang yang menghalangi serta tidak terganggu dengan suara jantung. Next. Hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Batas-batasnya itu superior, inferior, lateral. Musculus teres minor, musculus teres mayor, cabut longum, musculus triceps brachii. Isinya fasa circumflexa scapula. Next. Hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Batas superior musculus teres minor, inferior musculus teres mayor, medial cabut longum, musculus triceps brachii, lateral column chirurgicum os humeri, nervus axillaris pasta circumflexa, humeri posterior. Next. Hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Triangular interval batasnya medial cabut longum musculus triceps brachii, superior musculus teres mayor, lateral musculus triceps brachii. Isinya nervus radialis passabus profunda brachii. Next. Triangular interval, fossa axillaris, batas-batas superior costa clavicula, margo subscapula, lateral os humerus, dorsal musculus subscapula, musculus teres mayor, musculus latissimus dorsi, medial musculus serratus anterior costa, ke musculus intercosta, anterior musculus pectoral mayor et minor, dasar fascia axillaris, isi flexur brachialis dan cabang-cabangnya. Fasa axillaris bagian terakhir vena cephalica dan inguinal axillaris dan lemak. Next. Arteri axillaris mulai tepi lateral costa sampai tepi inferior musculus teres mayor. Adanya musculus pectoralis minor cabangnya dibagi 3, yaitu arteri thoracica superma, arteri thoracomialis, thoracica lateralis, dan arteri subscapula, yaitu dibagi juga 2. Yang pertama arteri circumflexa, thoracodorsales, circumflexa humeri anterior dan posterior. Next. Vena axillaris dimulai dari tempat penggabungan vena brachialis dengan vena basilica di tepi inferior musculus teres mayor sampai ke tepi lateral costa. Terletak medial dari arteri axillaris, menerima darah dari vena-vena yang berjalan sesuai percabangan arteri axillaris, tapi variasinya lebih banyak. Next. Inguinal axillaris. Inguinal axillaris pectoralis atau anterior menerima dari dinding anterior thorax termasuk
memae. Kedua, inguinal axillaris lateralis menerima dari sebagian besar ekstremitas superior. Ketiga, inguinal axillaris subscapula atau posterior menerima dari sisi postoraks dan sekitar scapula. Inguinal axillaris centralis menerima dari 1 sampai 3 inguinal axillaris apicalis. Kelima, inguinal axillaris apicalis menerima dari 4 ruci subscapula angulus venosus jugularis. Next. Masuk ke plexus brachialis. Dibentuk ventralis atau disebut radix atau rod. Kedua radix membentuk bronchus atau C56 superior, C7 medius, C8 TI, T1 inferior. Ketiga, masing-masing truncus bercabang jadi divisi atau adpos. Keempat, gabungan divisi menjadi fasciculus atau cors. Kelima, divisi anterior dari truncus superior et medius jadi fasciculus lateral. Keenam, divisi anterior truncus inferior jadi fasciculus medial. Ketujuh, tiga divisi pos jadi fasciculus pos. Next, cabang-cabang plexus brachialis, radix ventralis, ke nervus dorsalis scapula, nervus thoracalis longus, truncus superior atau nervus subclavius, nervus suprascapularis, fasciculus lateralis ke nervus pectoralis lateralis, nervus musculateneus, radix lateralis, nervus medianus. Fasciculus posterior atau ke nervus subscapula subinferior, nervus thoracoldorsalis, nervus radialis, nervus axillaris, fasciculus medialis, dan ke nervus pectoralis medialis, nervus cutanei brachii medialis, nervus cutanei antebrachii medialis, nervus ulnaris, radix medialis, and medianus. Next. Struktur yang terdapat di regio brachialis ada 2 fasa, yaitu arteri brachialis, cabangnya ada 3, yaitu arteri profunda brachii, arteri colateralis ulnaris proximal, arteri colateralis ulnaris distal. Cabang terminal adalah arteri radialis dan arteri ulnaris. Brachialis berjalan mengikuti arterinya. Next. Struktur yang terdapat di regio brachialis ada 4 nervus, yaitu nervus musculateneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis. Next. Nervus musculatoconeus berada di region brachialis ventralis, berasal dari fasciculus lateralis, menembus musculus coracobrachialis, berjalan di dorsal musculus biceps brachii, menginervasi seluruh otot di region brachii. Cabang terminal menjadi nervus cutaneus antebrachii lateralis. Next. Nervus medianus berada di region brachialis ventralis, berasal dari radix lateralis fasciculus lateralis dan radix medialis fasciculus medialis. Berjalan di lateral arteri brachialis, mendekati fossa cubiti, nervus medianus menyilang arteri brachialis dan berada di medialnya. Tidak menginervasi region brachii. Next. Nervus ulnaris berada di region brachialis ventralis, berasal dari fasciculus medialis, berjalan di medial arteri brachialis, menjauh ke arah medial sampai berada di sulcus nervus ulnaris osomeri epicondylus medialis, untuk kemudian berada di dorsal musculus flexor carpi ulnaris, tidak menginervasi region brachii. Next. Nervus brachialis di region brachialis dorsalis, berasal dari fasciculus posterior, kemudian memasuki triangular interval bersamaan dengan arteri profunda brachii, kemudian melanjutkan diri ke inferior, berada di antara musculus trichas brachii caput lateralis dan medialis, kemudian berada di luar fossa cubiti, menginervasi seluruh region brachialis dorsalis. Next. Fossa cubiti. Next. Cekungan di antara regio cubiti mirip huruf V. Isi dibentuk oleh medial lateral superior dasar atap, yaitu lateral fibrosus fascia cubiti. Next. Pemberian brachii tandem musculus bicipitis.
brachii, musculus brachioradialis, arteri ulnaris, epicondylus medialis sumeri, nervus medianus, musculus pronator teres. Next. Anterior epicondyle, anterior acol ulnaris, regulus ulnaris anterior, posterior epicondyle, ada dua acol ulnaris prox, arterial cruris ulnaris posterior, anterior epicondyle, acol radialis, posterior epicondyle, arteri acol media, arteri cruris interosea atau cabang arteri interosea posterior. Next. Antebrachii. Next. Struktur superficialis regio antebrachii anterior profundus, ada 3 musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Superficialnya ada 5 musculus pronator teres major, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi lunaris, flexor digitorum superficial. Next. Regio antebrachii anterior superficial, musculus pronator teres ditembus oleh nervus medianus, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi lunaris, musculus flexor digitorum superficial. Next. Profundus, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Inervasi semua nervus medianus kecuali musculus flexor carpi lunaris dan musculus flexor digitorum 4,5 atau ke nervus ulnaris. Next. Regio antebrachii untuk posterior profundus ada 5 musculus yaitu adductor pollicis longus, extensor pollicis longus brevis, extensor pollicis longus, extensor indicis, dan supinator. Untuk superficialnya ada 7 musculus yaitu brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, dan anteneus. Next. Regio antebrachii posterior superficial, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, dan extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, anteneus. Next. Regio manus yaitu ototonar ada 4. Musculus abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponent pollicis, adductor pollicis atau trans obliquum, otot hipotenar, palmaris brevis, accessoris, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, opponent digiti minimi. Next. Otot tenar terdiri dari musculus abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponent pollicis, abductor pollicis. Otot hipotenar terdiri dari palmaris brevis, adductor digiti minimi, flexor digiti minimi, opponent digiti minimi. Next. Lumbaricum manus, musculus interosseum manus, palmar sama dengan adduksi dorsal adduksi, inervasi nervus ulnaris profundus kecuali otot eminentia tenar dan musculus lumbricoid dan nervus medianus, musculus adductor pollicis double inervasi. Next. Tabatiaria anatomicum atau anatomicus nebus, atasnya medial extensor pollicis longus, lateral extensor pollicis adductor pulp, dasar osseous, istirahat arteria radialis. Next. Arteris palmaris superficial dibentuk oleh 2 arteri yaitu ulnaris palmaris superficial, arteria radialis bercampur jadi arteria digitalis palmaris communis, jadi arteria digitalis palmaris proprius. Next.
arterius pulmonalis profundus dibentuk oleh arteri radialis profundus arterionaris bercabang menjadi metacarpalis palmaris. Retacarpa palmaris, retacarpi palmaris arteriolari, retacarpi palmaris arteriolaris. Next. Kanalis carpi dibentuk dari sulcus carpi, ligamen carpi transversus atau retinaculum musculus flexor, dan superficialnya ada di ligamen carpi volar. Next. Isi kanalis carpi, nervus medianus, flexor diki, superficial et profundus, flexor palmus, superficial berjalan ulnaris, palmaris, longus, palmaris, dan nervus medianus. Next. Tular carpa. Next. Sekian, apakah ada pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.